Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia. Oke, kali ini kita akan bahas video pembahasan soal kuis matematika prodi pendidikan biologi ya. Jadi ini sebenarnya adalah mata kuliah matematika tapi untuk biologi gitu. Jadi konten matematikanya itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan prodi biologi ya. Jadi sampai sekarang kita udah sampai ke aturan binomial. Jadi di sini ada 3 subtopik ya yang masuk ke kuis ini. Langsung aja. Ini pembahasan kuis ya. Oke. Nomor 1. Tentukan bentuk desimal berikut ke dalam bilangan rasional. Jadi kita punya di sini bentuk desimalnya 3,5151. Nah, kita misalkan misal 3,51 misal X, dulu ini kurang tebal ya. X adalah 3,5151. Lalu kita misalkan lagi 100 dikali X itu adalah, jadi kenapa 100 gitu kan. Nah jadi gini, kita itu mau ya di belakang komanya itu tetap dengan pola 51 gitu, atau 2 angka yang berulang terus. Jadi supaya 51 yang ini ya maju ke depan atau ke depan koma dia, maka si X ini kita kali 100 ya. Maka ini akan menjadi 351,51. Ini masih ada nih 51 nya lagi. Nah lalu selanjutnya ya, si 100X itu kita kurangi dengan X, maka kita akan memperoleh 351,5151 titik-titik gitu ya, dan seterusnya nanti dikurangi dengan si X. X-nya berapa? 3,5151. Nah, ini coba perhatikan. 51 ya yang di belakang angka ini, di belakang koma ini itu sama persis nanti angkanya. Karena dia ada sebanyak tak hingga kali dan berulang sebanyak 2 suku gitu. Maka ini akan 0 dia kalau kita kurangi. Jadi yang tersisa itu hanya 351 dikurang 3 gitu. Yang ini dikurang ini. Jawabannya adalah 248. Sedangkan si 100 dikurang 1 itu adalah 99X. Dengan demikian, X adalah 248 per 99. Nah, pertanyaannya siapa X-nya tadi? X-nya kan 3,5151. Nah, berarti 35151 ini sama bentuknya dengan 248 atau 248 per 99. Seperti itu ya. Jadi, jawabannya adalah 248 per 99. Lanjut ya, kita lanjutkan nomor 2. Oke, untuk nomor 2 ini laki-laki dengan golongan darah IUIB. Ini laki-laki ya, itu menikah dengan perempuan bergolongan darah IUIA. Lalu tentukan peluang anak mereka bergolongan darah O dan frekuensi harapan nanti ya. Nah, berarti kita pengen cari dulu kemungkinan anak mereka itu golongan darahnya apa saja. Nah, kita lihat di sini si orang tua ini nanti akan mewariskan kemungkinannya itu adalah O gitu ya, atau IB. Sedangkan ini IO
atau IA ya. Sehingga kalau kita pindahkan ke tabel gitu ya, kita akan memperoleh kemungkinan anaknya itu adalah yang laki-laki, misalnya ini yang perempuan. Yang laki-laki adalah IO, IB, yang perempuan IO, IA. Jadi kalau kita pasangkan atau silangkan, kalau lah misalnya yang laki-laki ngasih O, misalnya si perempuan juga ngasih O, ya udah berarti anaknya nanti golongan darahnya IO. Atau ini IO dan IB, berarti IO IB. Ini IA IO. Ini IA IB. Nah, jadi kemungkinan atau golongan darah itu keturunan pertama ya istilahnya. Keturunan pertama itu adalah pertama di sini kita punya IO. IO ini secara fenotip dia itu adalah golongan darah O. Sedangkan IO IB itu adalah golongan darah B. Kalau IA IO maksud saya, itu adalah golongan darah A. Dan terakhir IA IB ini adalah golongan darah AB. Nah, balik lagi ke pertanyaan kita tadi, peluang anak mereka bergolongan darah O. Nah, ini ya adalah ruang sampel ya dari pernikahan mereka. Jadi ruang sampelnya ada sebanyak 4. Nah, anggaplah misalnya O itu adalah kejadian. Nah, di bawah aja kali ya. Oke, kita jawab A. O adalah himpunan kejadian anak mereka atau golongan darah anak mereka O. Nah, berarti PO-nya berapa? Nah, kita bisa cari NO di sini. NO itu banyak anak yang bergolongan darah O. Ini hanya 1 kan ya? Berarti cuma 1. Jadi peluang kejadian O itu atau peluang anak bergolongan darah O itu NO per NS, yaitu 1/4, atau ini setara dengan 25%. Terakhir B. Berapa frekuensi harapan jika anak mereka bergolongan darah A? Jadi mereka tuh pengen di sini anaknya itu frekuensi harapan golongan darah anaknya itu A gitu. Jika mereka berencana punya anak 8. Berarti ini adalah frekuensi harapan. Ya. Nah, frekuensi harapan itu peluang ya. Misalnya ini A itu adalah anak yang bergolongan darah A ya. Misal A itu adalah kejadian, nah ini sama persis nih. Nah, hanya saja di sini kejadiannya itu anaknya bergolongan darah A. Jadi PA atau peluang A di sini kalau nyari frekuensi harapan dikali dengan NA-nya itu. Dia pengen A-nya muncul berapa gitu. Nah, ingat NA-nya di sini ini beda ya. NA yang ini itu beda dengan NA yang ini ya. Kalau ini adalah banyak kejadian A muncul, itu hanya 1 ya. Yang mana? Yang ini. Nah, sedangkan NS-nya 4. Nah, sedangkan NA yang ini itu adalah banyaknya golongan darah A yang diharapkannya muncul gitu. Nah, jadi di sini kita punya PA itu NA per NS 1/4.
Sedangkan NA tadi itu adalah, nah ini NA ini 8. Jadi frekuensi harapan anaknya bergolongan darah A adalah 2. Terakhir, nomor 3. Ya, untuk nomor 3 ini dia menanya suku keempat dari bentuk binomial X tambah Y di pangkat 6. Yang ditanya adalah suku keempat. Berarti itu adalah kombinasi dari 6. Kalau suku keempat berarti kita mundurin 1, jadi K-nya 3. Dari sini N-nya itu 6 ya, angka tertinggi. Lalu X-nya itu N dikurang K. Jadi K-nya itu adalah yang ini ya. X pangkat 6 dikurang K. K-nya 3. Y-nya adalah K. Nah, bagaimana cara mencari kombinasi? Yaitu adalah 6 faktorial dibagi 6 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Kali X pangkat 3, Y pangkat 3. Nah, menyelesaikan ini ya seperti biasa aja, 3 faktorial, 3 faktorial. X pangkat 3, Y pangkat 3. Ya, 6 faktorial itu kalau dijabarkan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3. Nah, kalau ketemu angka 3, kasih faktorial. Dibagi 3 faktorial, 3 faktorial. 3 faktorial dibagi 3 faktorial 1. 3 faktorial ini adalah 3 faktorial adalah 3 dikali 2 dikali 1, yaitu 6. Maka 3 yang ini bisa kita coret dengan ini. X pangkat 3, Y pangkat 3. Sehingga kita punya suku keempatnya adalah 20 X pangkat 3, Y pangkat 3. Oke, saya rasa cukup pembahasan kita. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya.